Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang P3K umum, ya. Apa saja syaratnya dan apa saja tesnya. Oke, langsung saja. Oke, kita ke persyaratan umum dulu, yaitu WNI yang dapat melamar jadi P3K. Jadi hanya WNI, ya, WNA nggak boleh. Paling rendah umurnya 18, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia yang dilamar pensiun. Nah, kalau di CPNS kan 18, kalau di P3K minimal 20 tahun. Tidak pernah dipenjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai ASN. Jadi itu patut digarisbawahi, ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi diberhentikan oleh atasan, mungkin tidak tahu itu alasannya apa. Itu baik sebagai ASN, prajurit TNI, kepolisian atau pegawai swasta, ya. Jadi semuanya itu diberhentikan oleh atasan, bukan oleh kemauan sendiri. Itu. Yang D, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, itu jelas. Memiliki kualifikasi sesuai persyaratan, memiliki kompetensi, dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau keterampilan yang masih berlaku, sehat jasmani rohani. Persyaratan lain itu akan ditetapkan oleh PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Calon pelamar hanya dapat mendaftar satu instansi dan satu formasi. Jadi misalkan kalian mendaftarnya di provinsi A, yes, cuma di situ aja dan satu jabatan saja, sama seperti CPNS lah. Nah, yang kedua ini syaratnya, kalau kalian jabatannya itu masih ahli pertama, keterampil itu, jadi minimal 3 tahun, itu berpengalaman di bidang kerja yang relevan, dibuktikan dengan minimal surat keterangan yang ditandatangani oleh jabatan tinggi pertama yang bekerja di instansi pemerintah, ataupun direktur atau kepala divisi yang membidangi SDM atau HRC di perusahaan swasta. Ya, tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Ini untuk yang ahli pertama atau terampil. Nah, kalau misalkan seperti ahli muda, lalu penyelia, itu minimalnya 5 tahun. Itu ketentuan lanjutannya seperti itu. Jadi kalau bidang terampil pertama itu atau ahli pertama seperti guru, itu biasanya minimalnya 3 tahun, gitu ya. Itu P3K umum, ketentuannya seperti itu. Kita lanjut. Lalu apakah tesnya untuk P3K dan CPNS itu sama? Kalau CPNS kan ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, ataukah di CPNS, di seleksi P3K itu sama? Ternyata berbeda. Kalau di P3K kalian akan menemui seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya, itu ada 4 tes yang akan kalian lalui, baik P3K umum maupun P3K guru. Nah, apa saja itu kisi-kisi dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara? Lanjut. Ini adalah kisi-kisi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Jadi yang teknis itu seperti SKB kalian. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Jadi kalau kalian di bidan ya nanti tesnya seperti SKB bidan. Nah, kalau di manajerial itu ada bedanya manajerial dan sosiokultural. Itu kalau manajerial itu perilaku diri dalam organisasi. Kalau sosiokultural itu adalah sikap diri berinteraksi dengan masyarakat, ya. Nah, yang dinilai apa saja? Yang di manajerial itu adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Kalau di sosiokultural itu kepekaan terhadap budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Nah, untuk passing grade-nya itu nanti akan menyusul, ya. Passing grade untuk kemampuan teknis, manajerial, dan sosiokultural itu menyusul. Tapi yang sudah ada di sini adalah bagaimana pembobotannya. Langsung. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis ini ada 3 opsi.
Opsi yang pertama itu 100% menggunakan CHAT. Opsi kedua itu 60 CHAT dan 40 tambahan seperti di CPNS, SKB. Lalu opsi ketiganya, opsi ketiganya itu 100% tanpa CAT. Nah, bagi yang tidak 100% CAT, mereka harus mengusulkan terlebih dahulu. Caranya mereka menguji itu seperti apa agar mendapat persetujuan dari Menpan RB. Ya, tidak serta-merta mereka langsung, oh saya hanya ingin ini, menggunakan ini. Tapi kalau Menpan RB nggak setuju ya nggak jadi. Asalkan Menpan RB setuju akan memakai seleksi selain CAT. Ya, jadi ada 3 opsi tadi, 100% CAT untuk kemampuan teknis ya. Lalu 60-40 sama 100% non CAT. Oke, lanjut. Nah, untuk penambahan nilai atau afirmasi nilai pada seleksi kompetensi teknis, ini hanya teknis saja ya. Kalau yang kultural sama manajerial tidak ada afirmasi. Kalau yang kompetensi teknis itu kalau penyandang disabilitas itu ada 10% dari nilai maksimal. Kalau dia punya sertifikat kompetensi, dia akan ditambah 25%. Ya. Dan jenis bobot dan sertifikasinya sebagaimana dimaksud angka kedua diusulkan oleh sebagai instansi pembina jabatan fungsional, JF itu jabatan fungsional, untuk mendapat persetujuan Menpan RB. Jadi kalau ada punya sertifikat kompetensi itu tambah 25%, kalau disabilitas tambahnya 10%. Jadi kalau dia disabilitas dan punya sertifikasi, dia nambahnya 35% dari skor maksimal. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi ini kasus untuk kemampuan teknis. Misalkan Bunga ini melamar sebagai penerjemah ahli. Dia adalah seorang disabilitas, kan berarti dia tambah 10%. Lalu dia punya sertifikat asing, itu tambahnya 25%. Nah, waktu seleksi dia itu nilainya 80%. Kan kalau gitu kan dia 80 ditambah 35, kan dia punya 35 ini tambahannya. Yang ini 35. Nah, jadi 80 ditambah 35 itu kan 115. Nah, tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena skor maksimalnya kan 100%. Jadi nanti meskipun dia 80%, jadi nilainya tetap 100%. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau contoh kasus kedua, itu mawar itu bukan disabilitas, jadi tidak ada tambahan 10%, tapi dia punya sertifikat kompetensi. Jadi tambahnya 25%. Nah, ketika tes, nilai kompetensi teknis dia itu hanya 50% dari total maksimal. Nah, karena dia punya sertifikat, maka dia ditambah 25, jadi 75%. Gitu ya. Jadi nanti nilainya diakumulasi. Misalkan kalian disabilitas, punya sertifikat, dan nilai kalian itu hanya 65%, maka itu sama dengan nilai 100%. Gitu ya. Paham ya? Jadi untuk P3K ini sertifikat itu sangat mendukung. Nah, apa saja yang disertifikatkan? Saya akan coba kasih tahu beberapa ya. Nah, misalnya ini, kalau dia perawat itu kan wajib STR. Jadi kalau yang wajib-wajib itu biasanya STR-nya tidak dihargai sebagai sertifikat atau nilai tambahan. Yang sunah-sunah itu yang ada tambahannya. Jadi misalkan pembimbing kesehatan kerja itu kan nggak wajib STR. Nah, tapi dia punya STR, maka dia dapat nilai tambahan 25%. Gitu ya. Misalkan ini epidemiologi itu terampil, dia punya STR, ada tambahan 25%. Tapi epidemiologi kesehatan yang mewajibkan STR, jadi syarat wajibnya, kalau STR jadi syarat wajib ya, maka dia tidak mendapat nilai tambahan. Tapi kalau STR itu bukan syarat wajib, maka dia akan mendapatkan tambahan 25%. Intinya itu. Oke, contohnya itu. Cukup sekian pembahasan alur P3K, persyaratan dan kisi-kisinya untuk P3K umum. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.